Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung, NIM 42620044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Big Mart Sales Prediction with Python atau penjualan dalam skala besar. Yang pertama yaitu permasalahan dan tujuan. Permasalahan: perusahaan atau toko dengan penjualan skala besar ataupun toko dengan jumlah cabang yang banyak memerlukan kalkulasi dalam kegiatan penjualannya. Hal ini tentu merepotkan dan tidak efisien bila perhitungannya dilakukan secara manual. Kemudian tujuan: yang pertama memprediksi pendapatan penjualan, mengetahui jenis produk dan merek yang paling laku dan yang paling tidak laku, kemudian memudahkan rencana penjualan selanjutnya. Data penjualan berisi library yang akan digunakan dan file CSV yang akan diolah. Setelah memasukkan library yang akan digunakan, berikut ini 5 baris awal dari data frame-nya. Jadi ini merupakan item data yang akan diolah, berisi makanan, minuman, jenisnya, lokasi outlet, tipenya, dan lain-lain. Kemudian di sini poin datanya mewakili banyaknya produk atau jumlah baris datanya. Sedangkan fitur ini berisi kolomnya. Terdapat 12 fitur dan 8.523 baris produknya. Kemudian diambil informasi dari datasetnya. Kemudian dicek nilai yang hilang. Terlihat di sini pada kolom berat dan kolom ukuran outlet terdapat informasi yang hilang. Kemudian di sini dipisahkan antara fitur kategori dengan fitur numerik. Dari item fitur tadi yang diketahui ada data yang hilang dari data ukuran outlet untuk mengetahui jenis outletnya dan data berat item. Nah, kemudian data ini penting dalam proses analisis, maka kemudian harus ditangani dengan cara menggunakan 2 buah parameter, yaitu parameter nilai rata-rata yang kita ketahui nilai rata-ratanya tentu bisa mewakili nilai yang hilang. Kemudian nilai parameter perulangan nilai, yaitu jumlah nilai yang sering keluar. Pada fitur numerikalnya digunakan rata-rata untuk penentuan fitur item weight karena item weight ini berisi angka. Sedangkan pada jenis outlet, karena isi fiturnya itu berisi jenis apakah outlet itu kecil, besar, atau sedang, maka digunakan parameter perulangan value. Kemudian pada perintah filling missing, setelah didapatkan rata-ratanya kolom fitur berat, barang diisi dengan nilai rata-rata. Kemudian pada kolom fitur outlet size diberikan perintah sebagai berikut. Kemudian berikut tampilan dari tabel pivot dan fungsi def lambda. Kemudian pada perintah ini mengecek setiap barisnya. False berarti pada baris itu nilai outlet size-nya tidak hilang, dan jika bernilai true maka pada baris itu outlet size-nya hilang. Kemudian perintah ini untuk mendeskripsikan secara detail kolom fitur numerikal dengan memperlihatkan rata-ratanya, nilai max dan minimumnya. Kemudian deskripsi nilai numerikal yang tadi akan diplot menggunakan perintah SNS ini. Di sini plot nilai yang digunakan adalah item weight. Terlihat pada antara nilai 10 dan 15 terdapat kenaikan. Oleh sebab itu pada deskripsi rata-rata nilai item weight tadi ini dapat nilai 12. Pada visibility distribution terlihat distribusi itemnya tidak merata.
terlihat dari grafik plot meninggi di area kanan. Kemudian item MRP distribution, ada produk dengan harga jual kisaran dari harga 150 hingga 300 yang memiliki tingkat distribusi yang baik. Jadi ini memperlihatkan harga barang yang distribusikan. Pada outlet sales terlihat kurva distribusi yang tidak normal karena tidak terdistribusi secara merata. Kemudian di sini melakukan contoh perhitungan pada item produk dengan kandungan lemak dan regular untuk mengetahui jumlahnya. Lalu ini merupakan label encoding dari tiap itemnya. Kemudian di sini memisahkan fitur dan target data. Lalu data yang tadi dibagi lagi ke dalam data training dan testing data, yang kemudian berikut ini menghasilkan nilai yang dapat dikatakan bahwa pengujian data sudah cukup akurat karena nilai yang dihasilkannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.